Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita belajar tentang peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dalam konteks kurikulum merdeka, dengan fokus kajian pada urgensi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik awal perubahan sejarah Islam awal. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Latar belakang presentasi ini adalah untuk mengapresiasi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam di tengah tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta untuk mengambil pelajaran dari hijrah beliau yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita bertanya, apa alasan paling mendasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah? Alasan atau motivasi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bukan karena takut, bukan karena tidak punya kekuatan untuk menyerang balik, melainkan karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Alasan kedua hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau adalah karena siksaan dan gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Kaum Quraisy tidak rela melihat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa sekutu. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi, mendustakan, menyakiti, bahkan membunuh umat Islam. Mereka juga berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah, tempat yang lebih aman dan ramah bagi umat Islam. Sampai di sini, mari kita bertanya, bagaimana proses hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Proses hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau tidak mudah dan penuh dengan rintangan. Hijrah dilakukan secara bertahap dengan keberangkatan sahabat-sahabat Nabi terlebih dahulu. Mereka meninggalkan harta benda, keluarga, dan tanah air mereka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga harus berhati-hati agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang penyembah berhala namun amanah yang ditunjuk sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Dampak hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau sangat besar bagi perkembangan Islam. Di Madinah, mereka disambut dengan hangat oleh kaum Ansyar, penduduk asli Madinah yang telah masuk Islam sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya menghilangkan kesukuan yang begitu melekat dengan cara mempersaudarakan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan kaum muslimin yang membantu beliau dalam berhijrah sebagai kaum muhajirin, sedangkan masyarakat Yatsrib yang menerima hijrah oleh beliau dinamai sebagai kaum Ansyar. Sehingga, dengan demikian, kaum Ansyar bersaudara dengan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah yang telah hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling membantu dan berbagi harta benda, rumah, dan pekerjaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan pemerintahan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hubungan antara kaum muslimin, Yahudi, dan Arab di Madinah. Hijrah juga menandai awal tahun baru Islam yang dimulai dari tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Pelajaran dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 75, yang artinya,
Orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kesimpulan dari pembahasan topik ini ialah bahwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau adalah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah dalam Islam. Hijrah menunjukkan keimanan, keberanian, pengorbanan, dan kesabaran umat Islam dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah juga menunjukkan kekuatan, kebersamaan, dan kerjasama umat Islam dalam membangun peradaban Islam yang berlandaskan tauhid, syariat, dan akhlak. Topik ini relevan dengan kurikulum Merdeka karena kita dapat belajar dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau tentang pentingnya mengembangkan soft skills dan karakter, seperti komunikasi, kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, dan Pancasila. Kita juga dapat belajar dari hijrah sebagai materi esensial yang menjadi dasar sejarah dan identitas kita sebagai umat Islam. Kita juga dapat belajar dari pembelajaran yang fleksibel, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan kita. Langkah selanjutnya, untuk mendalami topik ini lebih lanjut, kita dapat membaca sumber-sumber yang terpercaya dan relevan, seperti buku sejarah Islam seperti Tarikh Al-Yaqubi, Tarikh Ibnul Atsir, dan Tarikh Ibnu Khaldun, serta Sirah Nabawiyah, Tafsir Al-Quran, dan hadis-hadis syahih. Untuk mengaplikasikan topik ini dalam kehidupan kita, kita dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema-tema yang berkaitan dengan topik ini, seperti toleransi, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Kita juga dapat melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar kita. Di samping itu, kita dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang meliputi 10 nilai dasar, yakni ta'adub dalam arti berkeadaban, qudwah dalam arti keteladanan, muwatonah dalam arti kewarganegaraan dan kebangsaan, tawasut dalam arti mengambil jalan tengah, tawazun dalam arti berimbang, iktidal dalam arti lurus dan tegas, musawah dalam arti kesetaraan, syuro dalam arti musyawarah, tasamuh dalam arti toleransi, serta tatawur dan ibtikar dalam arti dinamis dan inovatif. Sekian, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.